Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil game yang telah kami buat selama satu semester ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Diki Rizky Prasetyo dengan NPM 093 sebagai Game Sound Engineer. Lalu ada Sekar Ayu Salsabila dengan NPM 141 sebagai Game Designer. Lalu ada Sodik Ibrahim dengan NPM 180 sebagai Game Programmer. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Zahra Devita Arini dengan NPM 188 sebagai game artist. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan atau menjelaskan sedikit tentang Treasure Miner atau game yang telah kita buat itu sendiri. Nah, Treasure Miner ini diambil dari kata treasure yang berarti harta dan miner yang berarti pertambangan. Nah, di sini treasure miner jika digabungkan artinya maka dimaksudkan sebagai seseorang yang memiliki keinginan besar untuk mendapatkan harta karun. Sehingga di sini player atau pemain diharuskan untuk mencari harta karun yang berada di bawah tanah atau dunia pertambangan, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang player atau nama tokoh yang telah kami ambil. Di sini kami mengambil atau menamai karakter game sebagai Tera. Tera ini kami ambil dari judul game itu sendiri, dari kata treasure, lalu kita ubah atau kita susun sedemikian rupa menjadi Tera. Nah, Tera ini dimaknai sebagai seseorang atau karakter yang memiliki keinginan yang besar untuk mendapatkan harta karun yang dicari di bawah tanah. Lalu selanjutnya untuk alur game dan rintangan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sekar. Baik, untuk alur cerita atau story-nya, yaitu Treasure Miner ini sebuah game platformer petualangan dengan mekanisme permainan di mana player itu dengan bernama Tera memiliki keinginan besar untuk bisa mendapatkan harta karun. Treasure Miner sendiri diambil dari kata treasure yang berarti harta karun dan miner berarti pertambangan. Tracy Manor ini mengisahkan seorang warga biasa bernama Tera yang mengetahui informasi mengenai tempat pertambangan yang sudah lama ditinggalkan, namun dikabarkan terdapat harta karun di dalamnya yang mana sampai saat ini belum ada yang berhasil untuk membuktikan keberadaan akan harta karun tersebut. Dari informasi yang Tera peroleh, ia ini berkeinginan untuk menjelajahi tempat pertambangan tersebut untuk dapat membuktikan dan mencari keberadaan dan kebenaran akan harta karun itu sendiri. Game ini Tera akan memasuki tempat pertambangan dan view bawah tanah yang berliku serta terdapat batuan, kaleng bekas dan lain-lain. Dan dalam perjalanannya Tera akan dihadapkan dengan beberapa rintangan yang harus dilalui. Untuk dapat melewati rintangan-rintangan tersebut harus menyelesaikan misi untuk Tera agar dapat melaluinya. Kemudian Tera akan terus menjelajah untuk mendapatkan poin lebih untuk dapat melanjutkan ke level berikutnya. Kemudian objek game, uh, pemain atau player ini bernama Tera. Kemudian untuk poinnya sendiri ada dua yaitu perak dan emas. Perak sendiri memiliki poin sebanyak 25 poin sedangkan emas memiliki poin sebanyak 50 poin. Kemudian untuk rintangan-rintangan sendiri ada batu penghalang yang mana dalam game terdapat rintangan batu penghalang yang terletak pada setiap jalan yang akan dilalui oleh player. Untuk menghadapi rintangan batu yang menutupi jalan tersebut, player ini harus melompati rintangan batu tersebut. Kemudian tanah berlumpur, yang mana dalam game terdapat rintangan tanah berlumpur, dan untuk melewatinya pemain juga harus melompatinya begitu. Kemudian jalan buntu, dalam game terdapat rintangan jalan buntu yang mana rintangan jalan buntu bisa dilewati hanya dengan mundur dan mencari alternatif jalan lain atau jalan baru yang terbuka. Kemudian ada cacing-cacing yang dalam game terdapat rintangan yaitu cacing-cacing yang berukuran lumayan besar yang mana untuk melewati rintangan yang terdapat cacing-cacing tersebut, player harus menghindarinya dengan melompati cacing-cacing itu. Next. Oke, jadi untuk tampilan gamenya di kontraknya itu seperti ini. Kami menggunakan beberapa sheet, yaitu start pack, background, lalu main menu, ada sheet background, ada sheet main menu, ada sheet level satu, ada sheet level satu itu eventnya, lalu eh, ada sheet game over, lalu ada sheet event game over,
lalu ada seat level 2, sebelahnya lagi event seat ada event seat itu seat event level 2, lalu ada seat game over level 2, lalu ada seat game over level 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dari main menu. Di sini yang pertama ada It Event Touch. Pada tombol masuk diberi Add Action System menuju ke level 1 dengan set ukuran eh, X to self width dan set ukuran Y to self height. Lalu selanjutnya untuk add event system pada awal layout atau start itu diberi action audio background berhenti sehingga saat game dimulai audio itu akan memulai dari awal. Lalu selanjutnya untuk event background, sheet background. Lalu selanjutnya untuk sheet background itu di sini ada logo tombol play. Di behavior ini dipilih twin dengan ukuran size X dan Y disetting dengan ukuran 50. Diberi add action yaitu tunggu 1 detik untuk menuju main menu. Lalu selanjutnya di sini ada posisi tombol play yang dibuat dengan agar berada di tengah-tengah gitu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki lagi. Oke, kita ke event seat level 1. Yang pertama itu ada eh, at event sprite 7, dia di collision dengan sprite 11 dengan add action. Jadi jika sprite 7 mengenai sprite 11, maka dia akan destroy atau sprite 11-nya itu akan menghilang, dan ada add action lagi itu sistem itu untuk menambah jumlah poinnya, yaitu kalau Pera itu tadi 25, dan pada di add action lagi untuk skornya itu dengan rumus skor perak plus emas. Lalu yang kedua yaitu sprite 7 di collision dengan sprite 12, itu sama dengan yang at event nomor 1, bedanya di sini adalah emas. Jadi di add action-nya itu sama seperti tadi, destroy, lalu add action system itu, tapi di sini bedanya itu kalau emas itu poinnya 50. Lalu untuk skornya itu rumusnya sama dengan tadi. Lalu di nomor 3 ada detection keyboard. Itu jika diklik ke yang kiri, itu uh, detection-nya sprite 7, dia akan animasinya jalan, dan uh, dia juga disetting mirror. Lalu di yang nomor 4 itu edge system, itu keyboard yang ke arah kanan itu dia sama dengan yang nomor 3, dia akan berjalan tetapi dia tidak mirror. Seperti itu. Lalu yang nomor 5 itu edge system, itu eh, dia ketika dia itu tidak, ketika berjalan itu posisinya tetap seperti itu. Lalu untuk yang nomor 6 itu sprite 7, add action-nya itu ketika sprite 7 berada di luar layout, dia akan muncul suara sorry you die game over, karena nanti itu add action lagi sprite 7 itu akan destroy, akan menghilang, dan akan restart lagi selama 2 detik. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sotik. Oke, baik. Selanjutnya yang di add event 7 yaitu kita memasukkan timer untuk memberi waktu pada sistem saat merestart dari layout. Selanjutnya yang add event 8 kita memasukkan sistem, dan pada start dari layout level 1 ini kita pilih add actionnya audio untuk memunculkan atau mengapply dari background game dengan volume minus 20 dB.
Selanjutnya untuk yang add event 9 sama 10 ini sama, perbedaan hanya di on collisionnya. Yang add event 9 itu di sprite 7 atau karakternya ini on collision emas, sedangkan yang add event nomor 10 ini on collisionnya yaitu perak, yang dimana add event 9 10 ini add actionnya itu kita pilih audio untuk mengapply dari suara saat mengambil atau collect dari koin tersebut. Selanjutnya pada add event nomor 11 sprite, kita memasukkan sprite 7 atau karakternya, dan selanjutnya on collision with dari rintangan yang kita pilih yaitu cacing tanah. Selanjutnya kita memilih add action system. Ketika mengenai cacing tanah itu, maka supaya 7 ini akan game over atau sistemnya kembali ke layout game over. Selanjutnya pada add event 12, 13, 14, dan 15 ini satu satu menjadi satu yaitu pop up, yang dimana pada add event 12 ini saat kita memasukkan event touch, yaitu touch atau menunjuk pada logo pause atau tombol pause, maka add actionnya memunculkan pop up menu pause yaitu twin one property dengan propertinya Z dan layoutnya layout asli dibagi 4. Sedangkan yang 13 pada add event touch, pada touch logo X atau tombol X, yaitu memunculkan pop up dan menggunakan twin property Z untuk ukuran add value-nya yaitu minus 250 atau keluar dari layout level 1 ini. Selanjutnya pada add event nomor 14 yaitu kita memasukkan touch ketika menyentuh atau mengeklik dari tombol garis 3, yaitu kita memasukkan actionnya sistem untuk kembali ke layout main menu. Selanjutnya pada add event 15 sama halnya kita memasukkan add event touch, yaitu ketika memilih atau menunjuk tombol ulang, maka actionnya sistem akan kembali ke level 1 atau mengulang dari permainan awal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sekar. Baik, kemudian untuk add event 16, pilih add event sprite 7 atau karakternya. Selanjutnya, pilih on collision dengan pintu next level dengan pop-up level complete, yang mana selanjutnya mengsetting twin one properties yang dengan layout height-nya itu dengan ketinggian 1,4. Kemudian untuk add event 17, pilih add event spread 7 atau karakternya. Selanjutnya on collision with pintu next level, kemudian add action, pilih audio, lalu pilih sound effect menang. Kemudian yang terakhir add event 18, yaitu pilih add event touch, kemudian klik tombol next level, kemudian add action, pilih sistem go to level 2. Oke, baik. Selanjutnya yaitu akan penjelasan dari game over level 1. Untuk gambarannya seperti ini. Pada event game over yaitu ada 3, yaitu ada text yes, no, dan star layout. Yang pertama yaitu touch pada ketika kita menyentuh atau mengeklik tulisan yes, maka actionnya sistem kembali ke level 1, yaitu
mengulang atau game over dari level 1. Selanjutnya yang at event nomor 2 yaitu at event touch. Ketika menyentuh atau mengklik tulisan no, maka sistem akan kembali ke layout background. Selanjutnya at event nomor 3 itu pilih sistem. Pada start layout ini akan at actionnya audionya akan berhenti, yaitu background game-nya. Oke, untuk level 2 kurang lebih seperti ini gambarannya. Dan event pada level 2 ini eh, sama halnya pada level 1. Untuk perbedaannya pada rintangan, yaitu di mana rintangan level 2 ini ada lumpur, jadi kita harus melompati dari lumpur tersebut, yaitu caranya kita memasukkan event sprite 7 atau karakternya, dan pada karakter ini on collision lumpur, maka actionnya sistem akan kembali ke level 2 atau mengulang dari level tersebut. Dan juga pada di akhir, yaitu eh, ketika kita berhasil di level 2 ini, maka akan muncul pop-up the win. Nah, cara memasukkannya, kita memasukkan add event pada sprite 7 dan on collisionnya seperti harta karun ini, maka eh, akan muncul atau add actionnya muncul pop-up you win dengan caranya, yaitu kita memilih dari twin one property, yang dimana untuk lokasi dari pop-up ini yaitu 1,4 dari layout tinggi layout dari aslinya. Dan juga ada di dalam pop-up itu ada menu untuk kembali ke main menu, yaitu dengan cara memasukkan add event touch. Selanjutnya klik pada tombol menu, maka add actionnya atau sistemnya akan kembali ke layout main menu. Oke, untuk game overnya kurang lebih sama dari game over level 1, yaitu perbedaannya pada ketika kita mengklik tombol atau tulisan yes, maka sistem akan kembali ke level 2. Sedangkan yang level 1 tadi akan kembali ke level 1. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba memainkan dari game yang sudah kita buat selama 1 semester ini. Oke, kita masuk. Ini gambaran dari layout background. Oke, kita masuk. Nah, ini ada pada layout main menu ada gambaran dari Citera ini yang sudah dijelaskan pada PPT tadi. Oke, kita masuk. Nah, dari background tadi modelnya seperti ini. Untuk geraknya pada keyboard kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ketika kita mengambil koin, maka akan ada bunyi seperti itu tadi yang sudah kita masukkan di event tersebut. Ini untuk gambaran cacing, kita harus melompati dari si cacing tersebut. Oke. Nah, langsung saja kita menuju ke tombol finish. Pada rintangan lagi kita harus melompatinya. Oke. Nah, ketika
terkena rintangan ini yaitu game over yang sudah kita buat di layar tadi. Ketika ingin play game maka klik yes, akan mengulang dari level 1 awal. Nah, untuk rintangan jalan buntu yaitu ini, jadi harus melewati jalan lain. Selanjutnya untuk suara yang ketika keluar dari layar Your Day tersebut akan seperti ini. Sorry, you're done. Game over. Oke. Game over dari level yang kita mainkan tersebut. Selanjutnya kita akan menuju ke finish. Nah, oke, kita percepat. Aduh, ternyata terkena. Sabar, yang butuh kesabaran. Oke, ini adalah gerbang dari finishnya. Ketika kita masuk ke sini maka level komplit dan ada tombol next level untuk ke level selanjutnya, itu level 2. Ini kita main ke level 2. Nah, ini rintangan batu penghalang, kita harus melewatinya. Dan ada di bawahnya ada lumpur, kita terus lompat. Nah, oke. Ini batu penghalang juga bisa buat untuk naik di tanah selanjutnya. Nah, oke. Agak susah ya, kok nggak mau ini. Nah, oke. Hehehe. Langsung di bawah ada rintangan. Iya. Bentar. Oh, terkena. Kita harus play. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Karena ini durasi zoom kurang sedikit. Oke, selesai gambaran gamenya seperti itu. Dan untuk tampilan pop-up-nya pada menu pause seperti ini. Ketika klik close ini maka akan pop-up-nya hilang. Maka ketika klik restart akan mengulang gamenya. Ketika mengklik pada main menu akan kembali ke main menu. Seperti itu. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, itu adalah gambaran game yang telah kami buat. Di sini kami berhasil membuat 2 level. Dan sebenarnya perbedaan dari level 1 dan 2 ini hanya terletak pada rintangannya saja.
Yang pertama perbedaannya adalah ada tambahan rintangan untuk level 2 berupa jalan berlumpur yang harus dilompati oleh player. Dan untuk tampilan finish dari level 1 itu berupa sebuah pintu. Pintu ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil melanjutkan game menuju ke level 2. Dan di level 2 ini sebenarnya untuk akhirnya atau endingnya itu player akan menemukan harta karun. Karena di sini kebetulan eventnya kami hanya memungkinkan untuk membuat 2 level, jadi kami langsung ke bagian menemukan harta karun. Dan jika berhasil menemukan harta karun di akhir, akan muncul pop-up seperti gambar yang ada di layar gitu. Dan untuk masalah yang ditemui selama membuat game sejauh ini adalah mungkin di bagian sound itu untuk saat player ngambil atau mengambil poin berupa koin-koin yang ada, baik itu emas maupun perak, itu di awal harusnya ada soundnya. Tapi kalau ditahan mainnya atau ditekan secara terus-menerus, itu lama-lama soundnya nggak akan keluar. Jadi harus ditekan berulang-ulang gitu. Nah, takutnya kalau misal ditekan berulang gitu kan pemain atau entah tangannya capek atau bisa kalau misal lewat keyboard kan bisa rusak. Jadi itu sih untuk masalah sejauh ini yang kami temui. Lalu selanjutnya untuk pembagian kerja, mungkin bisa ditunjukkan PPT-nya. Nah, dan alhamdulillah untuk pembagian kerja di sini kami semuanya bekerja dengan rata, tidak ada yang berat sebelah, semuanya sama-sama memiliki persentase 25% yang jika dikalikan 4 itu totalnya 100%. Yeay! Baik, itu adalah presentasi dari Treasure Miner dari game yang telah kita buat selama 1 semester. Karena ini pertama kalinya kami mengerjakan game seperti ini, mungkin masih banyak sekali kurangnya. Mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang, karena di sini juga kami masih akan terus belajar. Terima kasih atas bimbingannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.